Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Etika AI. Kami ingin mempresentasikan hasil laporan kami dengan judul Kebijakan atau Ekosistem Kecerdasan Artifisial di Inggris dan perbandingannya dengan Indonesia. Kelompok kami beranggotakan Aidil Rizkiansyah, Rafael Aditya Nugroho, Dwi Rahayu Putra, Muhammad Naufal, dan Marsendo Galang Saputra. Oke, baik. Di sini saya akan memulai penjelasan mengenai laporan kami. Di sini saya Aidil akan menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, dan juga visi dan strategi nasional dari Inggris mengenai kebijakan AI. Oke, kita mulai dari latar belakang terlebih dahulu. Jadi, kecerdasan artifisial atau KA itu kan telah menjadi teknologi transformatif yang berpotensi mengubah landscape ekonomi global serta meningkatkan kualitas hidup manusia secara fundamental. Nah, kemampuannya untuk memproses data dalam jumlah masif, kemudian bisa mengenali pola, dan melakukan prediksi, telah mendorong inovasi di berbagai sektor, mulai dari layanan kesehatan, transportasi, hingga keuangan. Nah, dengan kita menyadari potensi ini, maka banyak negara berlomba-lomba untuk bisa memimpin pengembangan dan juga pemanfaatan AI, termasuk Inggris dan Indonesia, dengan konteks dan tingkat kematangan ekosistem yang pastinya berbeda di setiap negara. Nah, untuk rumusan masalahnya sendiri ini ada tiga. Yang pertama adalah mengenai perbedaan visi dan strategi. Jadi bagaimana perbedaan visi, strategi, dan kerangka regulasi AI antara Inggris dan Indonesia, misalkan dalam konteks pendidikan. Kemudian juga kesenjangan ekosistem, apa saja kesenjangan utama dalam pilar-pilar ekosistem AI antara kedua negara yang nantinya akan mempengaruhi implementasinya di sektor pendidikan. Yang ketiga adalah pembelajaran strategis. Kira-kira pelajaran apa yang dapat dipetik oleh Indonesia dari pengalaman Inggris untuk mengakselerasi pengembangan ekosistem AI nasional secara efektif dan bertanggung jawab di bidang pendidikan. Oke. Selanjutnya mengenai visi dan strategi nasional dari negara Inggris, dalam hal ini mengenai kebijakan AI-nya adalah yang pertama itu mereka memiliki visi negara adidaya AI global. Jadi visinya mereka adalah 10 tahun menjadi pemimpin global di bidang AI. Kemudian ada juga investasi jangka panjang, kemudian pemerataan sektor dan juga tata kelola yang mendorong inovasi. Jadi pemerintah Inggris meluncurkan strategi AI nasional pada tahun 2021 dengan visi 10 tahun untuk menjadikan Inggris sebagai negara adidaya AI global. Jadi strategi ini tidak hanya berfokus pada keunggulan riset dan inovasi, tetapi ini juga memastikan bahwa manfaat AI itu bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di semua sektor dan semua wilayah, termasuk dalam bidang pendidikan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Galang. Galang, silakan berikan penjelasan. Ya, jadi Inggris mengadopsi kerangka regulasi untuk AI, yaitu ya ada 3. Yang pertama ada pendekatan pro-inovasi. Inggris mengadopsi pendekatan regulasi yang pro-inovasi, adaptif, dan berbasis prinsip. Bukan membuat undang-undang baru yang kaku dan membatasi. Kerangka kerja ini diuraikan dalam white paper, A Pro-Innovation Approach to AI Regulation. Yang kedua ada pemberdayaan regulator sektoral. Berpusat pada pemberdayaan regulator-regulator yang sudah ada di setiap sektor untuk menerapkan prinsip-prinsip AI sesuai dengan konteksnya masing-masing, termasuk dalam sektor pendidikan. Lalu yang ketiga ada 5 prinsip lintas sektor: keamanan dan ketahanan, transparansi dan kejelasan, keadilan, akuntabilitas dan tata kelola, serta kontestabilitas dan penyelesaian yang menjadi paduan utama.
Lanjut, lalu terdapat juga pilar-pilar ekosistem AI di Inggris. Yang pertama ada keterampilan dan talenta, program konversi magister, beasiswa, dan rute-rute visa fleksibel untuk menarik para ahli dan dari seluruh dunia. 81% responden survei menyetujui adanya hambatan signifikan dalam rekrut talenta AI terbaik. Lalu yang kedua ada riset dan inovasi. Unggul dalam riset fundamental, namun menghadapi tantangan dalam menerjemahkan riset dalam produk komersial. Peluncuran Nasional AI Research dan Innovation Program. Yang ketiga ada data dan infrastruktur. Akses terhadap kapabilitas komputasi performa tinggi masih menjadi perdebatan. 88% responden setuju Inggris harus memimpin dalam pengembangan tata kelola data AI. Lalu yang terakhir ada kepercayaan publik. 77% responden setuju bahwa peningkatan regulasi adalah prioritas untuk menjaga kepercayaan publik terhadap implementasi AI. Lanjut. Lalu terdapat juga kebijakan AI di Indonesia, serta visi dan strategi nasional. Yang pertama ada Indonesia berdaulat, kedaulatan data untuk kepentingan nasional. Yang kedua ada Indonesia maju, inovasi-inovasi unggulan AI dari pusat riset dalam negeri. Yang ketiga ada Indonesia adil, penerapan AI yang beretika dan bertanggung jawab. Yang keempat ada Indonesia makmur, pertumbuhan ekonomi pesat melalui bantuan AI. Pemerintah Indonesia meluncurkan strategi nasional kecerdasan artifisial atau Stranas KA 2020 sampai 2045 sebagai arah kebijakan nasional untuk pengembangan dan pemanfaatan AI. Visi Stranas KA sejalan dengan visi Indonesia 2045, yaitu membawa Indonesia menjadi negara yang berdaulat, maju, adil, dan makmur, berlandaskan pada Pancasila. Lanjut. Untuk bagian ini akan dijelaskan oleh rekan saya Dwi Rahayu. Baik, untuk selanjutnya adalah kerangka regulasi dan etika AI di Indonesia. Yang pertama yaitu nilai-nilai Pancasila. Kerangka regulasi dan etika AI di Indonesia sangat menekankan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan fundamental. Yang kedua, perlindungan data pribadi. Pengesahan UU nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi menjadi landasan penting dalam regulasi AI. Yang ketiga, Komisi Etika, pembentukan Komisi Etika yang bersifat ad hoc untuk menelaah dan mengawasi kelayakan etik penelitian dan penerapan AI. Yang keempat, panduan pendidikan. Kemendikbudristek menerbitkan panduan penggunaan generatif AI pada pembelajaran di perguruan tinggi untuk pemanfaatan AI yang etis di lingkungan akademik. Next. Selanjutnya, pilar ekosistem AI di Indonesia. Yang pertama, etika dan kebijakan. Memastikan pengembangan AI berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan berorientasi pada kemaslahatan, mencangkup perumusan regulasi dan pembentukan Dewan Etika Data. Yang kedua, pengembangan talenta. Mengoptimalkan bonus demografi untuk menciptakan talenta AI yang berdaya saing dan berkarakter melalui kolaborasi Quid Helix, pemerintah, akademi, industri, dan komunitas. Yang ketiga, infrastruktur dan data. Membangun infrastruktur data dan komutasi yang memadai serta mendorong inisiatif Satu Data Indonesia untuk mengatasi masalah data yang tersebar dan tidak terstandar. Yang terakhir, riset dan inovasi industri. Mendorong riset dan inovasi yang berorientasi pada permintaan pasar untuk diterapkan pada 5 bidang prioritas nasional, termasuk pendidikan dan riset. Next.
Perbandingan visi, strategi, dan regulasi. Di bagian aspek visi utama Inggris, yaitu menjadi negara adidaya AI global dalam 10 tahun, fokus pada keunggulan riset, ekonomi, dan kepemimpinan global. Di Indonesia, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, fokus 2045, fokus pada kedaulatan, kemajuan, keadilan, dan kemakmuran berbasis nilai luhur bangsa. Yang selanjutnya pendekatan strategi. Di Inggris dibangun di atas 3 pilar, investasi ekonomi, ekosistem, pemerataan manfaat, dan tata kelola efektif, serta dinamis dan dievaluasi secara berkala. Di Indonesia dibangun di atas 4 area fokus, etika dan kebijakan, talenta, infrastruktur, dan data, serta riset dan inovasi industri dengan 5 sektor prioritas yang jelas. Selanjutnya, pendekatan regulasi di Inggris. Pro inovasi, adaptif, dan berbasis prinsip, tidak membuat UU baru, undang-undang baru, tetapi memberdayakan regulator sektoral yang ada. Di Indonesia berbasis pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mengarah pada pembentukan regulasi formal seperti Undang-Undang PDP, dan pembentukan lembaga khusus. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Naufal. Ya, selanjutnya ada kesenjangan pilar ekosistem AI. Di sini ada talenta, infrastruktur, riset, tata kelola. Di mana talenta itu Inggris lebih mendominasi dibanding Indonesia, dan infrastruktur juga Inggris lebih mendominasi, riset juga Inggris lebih mendominasi, dan tata kelola juga Inggris lebih sedikit daripada Indonesia. Jadi kesimpulannya, kesenjangan utama terlihat pada pilar utama atau pilar talenta, di mana Inggris lebih agresif menarik talenta global melalui kebijakan imigrasi yang disederhanakan, sementara Indonesia fokus pada pemanfaatan bonus demografi pada infrastruktur dan data. Inggris berfokus pada tata kelola data yang sudah ada, sedangkan Indonesia masih membangun infrastruktur dasar seperti Palaparing dan program Satu Data Indonesia. Dalam riset dan inovasi, Inggris memiliki ekosistem yang sangat matang, sementara Indonesia sedang membangun ekosistem kolaborasi riset atau KORI-KA dengan pendekatan yang lebih terpusat. Lanjut. Selanjutnya ada pembelajaran untuk Indonesia. Ada 4, yaitu adopsi regulasi yang adaptif, yaitu alih-alih membuat UU baru yang kaku, Indonesia dapat mempertimbangkan pendekatan berbasis prinsip yang lebih fleksibel dan dipimpin oleh regulator sektoral. Ini memungkinkan regulasi untuk berkembang seiring teknologi tanpa menghambat inovasi di sektor pendidikan. Yang kedua ada mekanisme umpan balik berbasis bukti. Indonesia dapat mengadopsi mekanisme survei ekosistem seperti yang dilakukan Inggris untuk memastikan Stranas KA tetap relevan dan menjawab kebutuhan nyata di lapangan, khususnya dalam implementasi AI di dalam bidang pendidikan. Yang ketiga ada akuisisi talenta global, yang dimana selain mengembangkan talenta domestik, Indonesia bisa meniru kebijakan visa Inggris yang proaktif untuk menarik para ahli dan peneliti AI kelas dunia yang dapat mempercepat transfer pengetahuan dan inovasi dalam pengembangan AI untuk pendidikan. Yang 4 yaitu ada penguatan kolaborasi internasional, yang dimana Indonesia harus dapat lebih aktif dalam berperan di forum-forum global untuk
membentuk standar dan tata kelola AI yang sejalan dengan kepentingan nasional, termasuk dalam pengembangan AI untuk AI pendidikan. Selanjutnya, implementasi AI di bidang pendidikan. Pembelajaran personalisasi AI dapat menyesuaikan materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan gaya belajar masing-masing siswa. Sistem ini dapat mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan dan menyarankan menyarankan materi yang tepat untuk mengatasinya dan meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang kedua ada penilaian otomatis. Sistem berbasis AI dapat menilai tugas dan ujian secara otomatis dan memberikan umpan balik instan kepada siswa dan membebaskan waktu guru untuk fokus pada aspek pembelajaran yang lebih kompleks. Teknologi ini juga dapat menganalisis pola kesalahan untuk meningkatkan metode pengajaran. Yang terakhir ada asisten virtual, yang dimana chatbot dan asisten virtual yang berbasis AI dapat menjawab pertanyaan siswa, memberikan bantuan tugas, dan mendukung pembelajaran di luar jam sekolah. Teknologi ini memperluas akses pendidikan berkualitas, terutama di daerah dengan keterbatasan guru. Yang selanjutnya yang akan dibawakan oleh teman saya, Rafael Aditya. Oke, selanjutnya di sini adalah risiko dan tantangan implementasi AI di dalam sektor pendidikan. Di sini untuk tantangan dan risiko itu ada 4 yang utama. Yang pertama itu ada kesenjangan digital, di mana 78% persentase sekolah di Indonesia itu belum memiliki akses internet yang memadai. Jadi di sini menciptakan risiko ketimpangan dalam pemanfaatan AI di sektor pendidikan. Lalu yang kedua ada kekhawatiran privasi, di mana 65% proporsi orang tua yang mengkhawatirkan keamanan data pribadi anak mereka dalam sistem pembelajaran berbasis AI ini. Lalu yang ketiga ada kesiapan guru, di mana 42% persentase guru merasa belum siap untuk mengintegrasikan atau mengimplementasikan teknologi AI dalam metode pengajaran mereka. Lalu yang terakhir di sini adalah ketergantungan teknologi. Di mana 56% pendidik itu khawatir siswa akan terlalu bergantung pada AI dan kehilangan keterampilan berpikir secara kritis. Lanjut. Nah, di sini untuk kesimpulannya, baik Inggris maupun Indonesia itu memiliki pendekatan yang berbeda dalam membangun ekosistem dan kebijakan kecerdasan artifisial atau AI ini. Yang dimana ini mencerminkan tingkat kematangan dan prioritas nasional masing-masing negara. Di Inggris sendiri mengadopsi strategi yang fokus pada kepemimpinan global melalui investasi jangka panjang dan kerangka regulasi yang fleksibel. Sementara jika di Indonesia itu berfokus pada pembangunan fondasi untuk mencapai kedaulatan digital dan pengembangan talenta lokal. Lalu, untuk mempercepat implementasi dalam AI ini di sektor bidang pendidikan, Indonesia dapat belajar dari pendekatan Inggris yang tangkas, berbasis bukti, dan terbuka pada talenta global, di mana kolaborasi strategis antara kedua negara ini dapat menjadi jembatan yang penting untuk transfer pengetahuan dan praktik terbaik dalam mengelola potensi transformatif AI di sektor pendidikan. Untuk selanjutnya akan saya lempar ke Marsindo Galang. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.